Maggot usia 12 hari. Kandang tanpa bau, menggunakan onggok yang difermentasi, pakan ikan, pakan ayam yang expired. Setelah ada yang expired bisa digunakan untuk pakan maggot, tapi difermentasi dengan direndam dengan vitamin organik maggot yang saya buat, jadi bisa lebih manfaat, nggak terbuang sisa pakannya, pakan dari peternakan. Ini maggot yang usia 10-12 hari. Ini kondisinya. Ini tebaran kurang lebih 20 gram telur maggot satu panjang biopon. Padatannya seperti ini nanti yang ini. Kondisi media sedikit lembab sengaja karena untuk percepatan pertumbuhan dan untuk penciptaan indukan maggot yang diharapkan lebih bagus untuk kondisi semi lembab atau semi basah. Sebelum panen nanti kita lakukan pemberian pakan yang mengandung tepung kering seperti bungkus sawit. Sehari 2 hari sebelum panen kita berikan untuk meningkatkan gizi maggot yang pertama. Yang kedua, merubah media yang awalnya lembab dan mengandung banyak air, ini akan lebih kering dan mudah untuk pemanenannya, serta kualitas kaskotnya nanti akan lebih bagus untuk pupuk organik. Asli ini tanpa bau seperti yang umumnya terjadi pada peternakan maggot, tapi di sini kita bisa membuat suatu metode peternakan maggot tanpa bau dengan tetap menggunakan media limbah ataupun sisa hasil pertanian ataupun sayuran buah ataupun dari limbah ampas pabrik. Ini adalah hasil sisa olahan atau hasil kotoran maggot yang dari sana. Kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Ini adalah bisa disebut atau biasa disebut kaskot. Ini adalah selongsong maggot yang kering ataupun apa namanya, cangkang dari maggot yang atau pupanya yang sudah kering. Bisa lihat nih, ini dicampur nanti dengan nutrisi lainnya. Tambahan selain itu, media pertumbuhan itu setelah diproses dipanen maggot dia kering, kita fermentasi beberapa hari. Ini jadinya tinggal kita giling dengan mesin itu, akan menjadi kaskot kondisi tepung dan ukurannya bisa lebih seragam, dan itu nanti akan kita lakukan dalam proses pembuatan pupuk organik, kompos organik. Akan kita kombinasi dengan kotoran hewan yang lain dan beberapa bahan media tanam yang lain, kita fermentasi dan langsung kita kemas. Itu beberapa contoh produk pupuk organiknya yang ada di luar. Ini contohnya, ini pupuk organiknya. Itu yang sudah siap jual ya Mas ya? Jual. Memang belum ada mereknya, belum, lagi dalam proses pengurusan. Ini bisa digunakan untuk pemupukan tanaman dalam pot, di media lahan, itu bisa.
Ini menggunakan 8 bahan seperti kokopit, arang sekam, kotoran maggot, kotoran sapi, dolomit kita pakai, dan beberapa tambahan yang lain menjadi pupuk organik produk dari Rahmat Polas. Tetap berbeda karena ada unsur tambahannya dari kotoran maggot yang dimanfaatkan untuk pupuk organik. Ini adalah onggok yang akan saya berikan ke maggot. Karena onggok di wilayah Lampung Timur sangat berlimpah, karena pertanian singkong dan pabrik singkong ada di wilayah Lampung Timur. Jadi onggok ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak, sapi atau kambing, bisa juga untuk pakan maggot. Udah keluar semua, populasi maggotnya adalah media pertumbuhan pembesaran merata ya. Sip. Diharapkan dari 20 gram telur itu akan bisa menghasilkan sekitar 70 sampai 1 kintal satu biopon dengan ukuran 90 cm x 7 meter. Sip. Ini adalah beberapa variasi makanan maggot. Di sini ada nasi, ada bermacam-macam makanan. Ini pisang yang sudah busuk atau pisang sortiran. Adalah pemasan pupuk organik yang dikemas. Ini isi dalamnya. Setiap karungnya ini berisi rata-rata sekitar 15 kilo. Tahu nggak? Ini sudah difermentasi, jadi lebih dan siap untuk digunakan pada tanaman karena sudah diproses fermentasi dan sudah tercampur secara sempurna. Untuk jamur gimana Mas? Kira-kira
Kalau tanaman untuk jamur, ini potensinya sangat kecil. Kecil ya. Sama pada tanaman. Karena bahan sudah dimasak dalam proses fermentasi sebelumnya selama 7 hari. Terus kita aduk, kemas, dan dalam kemasan terproses kembali. Dalam kemasan ini sudah 2 bulan. Oke, Oke, sip.